Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita masih bisa bertemu dalam pelatihan sekejap paham Al-Qur'an pertemuan yang ketiga, yang mana bertujuan untuk membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, bukan orang Arab, tidak pernah sekolah formal dalam bahasa Arab, untuk memahami Al-Qur'an saat membaca dan mendengarkannya dengan lebih mudah dan lebih cepat insyaallah ta'ala. Seperti biasa, memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa kepada Allah agar diberi kefahaman Al-Quran dengan doa yang telah Allah ajarkan kepada Nabi-Nya di dalam Al-Quran, yaitu Rabbi Zidni Ilma. Rabbi Zidni Ilma. Rabbi Zidni Ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Paham Al-Quran? Mudah, insyaallah. Ya, semangat ya. Saya lihat setorannya juga semangat ya, alhamdulillah ya. Pak Suarsono, Pak Anom ya, Pak Anom semangat sekali, masya Allah. Ada koreksi langsung diubah, masya Allah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah ya. Beriris juga dan teman-teman sekalian ya. Meskipun belakang-belakang tapi hasilnya banyak juga yang mumtaz ya, alhamdulillah. Ya, kita juga menyadari banyak sekali kesibukan ya, karena memang kita bukan tidak punya kerjaan, tidak punya kesibukan, semua pasti punya aktivitas, punya kesibukan, tapi ternyata dengan semangat atau azam yang kuat ingin dekat dengan Al-Qur'an, ingin lebih memahami Al-Qur'an, ya, sehingga Allah memberikan taufik ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai selesai. Amin. Ya, sebagaimana kita telah sampaikan sebelumnya bahwa ada 3 alasan mudah paham Al-Quran ya. Salah satunya di sini Allah telah menjaminnya dalam Al-Quran di dalam surat Al-Qamar yang diulang 4 kali ya, dalam 4 ayat. Ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40 ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, ini salah satu ayat yang kita gunakan juga untuk selalu memotivasi kita. Agar kita selalu berupaya lebih dekat dengan Al-Quran agar lebih memudahkan kita untuk memahami Al-Quran. Dan dengan metode sekejap ini, alhamdulillah kita telah menggunakan mushaf sekejap yang seperti ini dan buku-buku yang telah teman-teman Bapak Ibu sekalian pegang juga, ya, buku yang berwarna merah dan buku yang berwarna hitam atau kamusnya untuk lebih mudah memahami Al-Quran ya, menggunakan metode sekejap. Di dalam mushaf sekejap ya kita ulang sedikit sekilas saja. Murojaah ya, seperti apa sih mushaf Al-Quran sekejap ya, seperti ini ya, ada 4 warna. Warna-warna apa saja teman-teman? Hijau ya, warna hijau, biru, merah, hitam. Masya Allah ya. Ya, pola warna. Nah, warna hijau seperti ini. Artinya apa warna hijau? Indonesia banget. Indonesia banget, Masya Allah ya. Yang artinya kata-katanya sama dengan bahasa Indonesia atau telah diserap dalam bahasa Indonesia. Ya, kemudian yang kedua warna merah ya. Merah. Warna merah artinya apa? Banyak banget. Banyak berulangnya. Banyak banget. Ada berapa kata jumlahnya? 70. Katanya. Ya, 70 di kertas ajaib 1 ya. Dan kertas ajaib 2, 30. Jadi totalnya 100 kata ya, yang telah dihimpun dalam 2 kertas ajaib, 2 halaman kertas ajaib ya, halaman 10 dan 11.
atau disebut dengan kirtos ajib ya. Dan teman-teman kemarin sudah menghafalkan 6 baris pertama dari 15 baris total di kertas ajib 1 ya. Alhamdulillah. Nah, nanti di dalam pelatihan insya Allah kita akan menguasai 100 tapi untuk 2 tingkat ya. Untuk tingkat pertama 70 kata. Ya, kalau kita menguasai kata yang berwarna hijau ya tentunya karena Indonesia banget kan 10%, ditambah kata-kata yang berwarna merah sekitar 56% ya, 50%. Maka akan terhimpun bagi kita menguasai sekitar 60% kata-kata dalam Al-Qur'an, Masya Allah. Ya, ini yang telah kita latih kemarin dan telah kita storekan. Ini juga telah kita catat. Ya. Contoh latihannya seperti ini. Nah, di hari ini kita akan mendengarkan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang belum setoran di kelas periode kemarin. Nah, siapa yang ingin setoran? Mungkin 2 peserta saja ya. 2 peserta yang kemarin belum setoran. Saya tawarkan siapa? Nah, saya balik dulu. Pak Anom, siapa Anom? Sudah setor tuh, ya tapi nggak apa-apa lah. Yeah. Ya. Pak Anom kemarin belum setoran di kelas ya? Oh belum. 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 Hari ini siap? Ya, insya Allah. Insya Allah. Silakan Pak Anom. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dibagilah bagi wadan Allah atas labutan di dalam mindari ilapat kepada kopri sebelum wadiahu mereka anta kamu antu kalian anak aku nahnu kami diahu mereka kakamu kalian ya aku nak kami ada ini Allah mereka ini dalika itu laika mereka itu alladzi alladzina orang-orang yang apa yang min orang yang Man, yang terakhir man, Pak. Man ya. Man orang yang baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini sudah lancar ya Pak Anom ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita coba jawab artinya ya Pak ya. Saya acak 4 kata saja ya. Kata yang pertama fi, di dalam, Masya Allah. Kemudian yang kedua nahnu, kami, Masya Allah. Kemudian ketiga hadza, ini. Yang terakhir alladzina, Orang-orang itu, alladzina, alladzi, orang-orang itu ya. Orang-orang Orang-orang yang. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Itu udah bagus Pak Anom ya, alhamdulillah. Ya, tinggal terus diulang ya Pak Anom. Ya, secara keseluruhan itu sudah hafal sebenarnya. Dan itu udah cepat juga Pak Anom, Masya Allah. Cara menjawabnya ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Pak Anom. Baik, berikutnya satu lagi. Yang belum setoran di kelas. Ada yang bersedia? Di kelas. Mbak Eni kalau gitu. Mbak Eni ada? Ada Mas. Ya, silakan Mbak Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bagilah bagi wadan ala
pantaslah bukan di dalam mindari ila kepada qabli sebelum wadiyahum mereka anta kamu antum kalian ana aku nahnu kami wadiyahum mereka kak kamu kum kalian ya aku na kami hada ini haulai mereka ini dalika itu ulaika mereka itu alladzi orang yang alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang Udah lancar Mbak ini, alhamdulillah. Sekarang jawab artinya ya Mbak ini ya. ya bismillah. Yang pertama kata qabli Sebelum. Yang kedua kata haulai mereka ini. ya, Masya Allah. Yang ketiga kata ala Atas. Satu lagi yang terakhir kata antum Mereka. Kalian. ya, kalian. Baik, barakallahu fiik Mbak ini ya, Masya Allah. Udah lancar, cepat juga jawabnya, alhamdulillah. Iya masih sih Kak. Nggak apa-apa. Masih awal-awal, tapi udah cepat jawabnya ya. Udah cepat, udah terlihat sebenarnya sudah masuk bawah sadar ya. Kita responnya itu lebih cepat tanpa mikir lagi, itu udah masuk bawah sadar sebenarnya, alhamdulillah. Barakallahu fiik Mbak ini ya. Jadi kita lanjutkan. Hari ini kita nambah baris, yaitu baris ke-7 sampai 11 ya. Baris ke-7 sampai 11 seperti yang di layar ini. Saya akan contohkan, kemudian nanti teman-teman ikuti seperti biasa ya. Yang pertama di baris ke-7 ini ada 4 kata ya. 4 kata ini kita bagi menjadi dua ya. Saya contohkan, kemudian nanti teman-teman ikuti ya. Kita mulai, ikuti saya. Inna sesungguhnya apakah? Inna sesungguhnya apakah? Inna sesungguhnya apakah? Inna sesungguhnya apakah? Am atau lam tidak? Am atau lam tidak? Am atau lam tidak? Am atau lam tidak? Ya, saya ulangi sekali lagi baris 7 ya. Inna sesungguhnya apakah? Inna sesungguhnya apakah? Am atau lam tidak? Am atau lam tidak? Baik, saya coba yang pertama baris ke-7. Pak Anom, boleh silakan baris ke-7 Pak Anom. Inna sesungguhnya apakah am atau lam tidak. Ya, begitu Pak Anom. Alhamdulillah, itu udah pas ya nadanya ya. Alhamdulillah. Baik, kita baris yang ke-8 ya sekarang. Baris yang ke-8 ini ada 5 kata. Jadi susunannya adalah 2, 2, 1 ya. 2, 2, 1. Saya contohkan ya. Ikuti saya. Ma bukan illa kecuali. Yuk. Bukan illa kecuali. Ini perhatikan ya, ini illa ya, bukan ila. Makanya kita nggak boleh keliru mengucapkannya. Kalau di baris pertama kan ila, ya kan, nanti ilah kepada. Kalau ini illa kecuali karena lamnya tasydid ya. Ma bukan illa kecuali. Ayo. Ma bukan illa kecuali.
Falalu idza apabila. Falalu idza apabila. Falalu idza apabila. Falalu idza apabila. Innama sesungguhnya hanyalah. Innama sesungguhnya hanyalah. Innama sesungguhnya hanyalah. Innama sesungguhnya hanyalah. Ya, saya ulangi baris ke-8. Ma bukan illa kecuali. Illa kecuali. Falalu idza apabila. Falalu idza apabila. Innama sesungguhnya hanyalah. Innama sesungguhnya hanyalah. Baik, yang kedua coba Mas Diki silakan yang baris 8. Baik Mas, bismillah. Ma bukan illa ulangi ya. Ma bukan illa kecuali. Falalu idza apabila. Innama sesungguhnya hanyalah. Ya, udah pas ya. Kita nanti Mas Diki ya, tinggal diulang-ulang gitu ya. Ya, baik. Barakallahu fiik ya. Sekarang baris ke-9. Ini 4 ya, sama seperti baris ke-7 jadi 2-2 ya. Ikuti saya. Ala ingatlah walakin akan tetapi. Ayo. Ala ingatlah walakin akan tetapi. Ala ingatlah walakin akan tetapi. Ala ingatlah walakin akan tetapi. Kama sebagaimana ma'a bersama. Kama sebagaimana ma'a bersama. Kama sebagaimana ma'a bersama. Kama sebagaimana ma'a bersama. Saya ulangi sekali lagi. Ala ingatlah walakin akan tetapi. Ala ingatlah walakin akan tetapi. Kama sebagaimana ma'a bersama. Kama sebagaimana ma'a bersama. Baik, yang baris ke-9. Pak Sartono, boleh coba? Kalau ala ingatlah walakin akan tetapi. Kama sebagaimana ma'a bersama. Baik, barakallahu fiik ya udah pas sekali Bapak ya, alhamdulillah. Tinggal nanti kita latih, kita ulang gitu ya Pak ya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke baris ke-10. Ini ada 5 kata ya. 5 kata ini pembagiannya adalah 3-2. Jadi 3 sekaligus, kemudian 2 sisanya ya. Sekarang ikuti saya. Kak seperti lama tatkala au atau. Ayo. Kak seperti lama tatkala au atau. Kak seperti lama tatkala atau. Kullama setiap kali lau sekiranya. 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 Saya ulang lagi baris ke-10. Kak seperti lama tatkala au atau. Kak seperti lama tatkala au atau.
Kullama setiap kali lau sekiranya. Kullama sekali lau sekiranya. Boleh tanya, Mas? Ya. Ini bedanya Kak seperti sama Kak kamu apa ya? Bedanya itu kalau Kak ini kan ada titik-titiknya tuh berikutnya ya Mas ya. Iya. Nah itu ada kata berikutnya. Ya, jadi dia bersambung dengan kata berikutnya. Kalau yang di baris pertama ya. Keempat. Ya baris keempat Kak itu kan dia subjek ya, pengganti orang ya. Gitu kan. Jadi dia di belakang. Iya di belakang. Jadi ada kata sebelumnya, kemudian K-nya di belakang. Kalau ini K-nya di depan. Gitu dia. Sama dengan yang ma itu. Ma. Iya, kalau ma dengan yang ma yang di atas ya. Iya. Ma apa yang itu ini memang sulit dibedakan. Cara membedakannya dengan kita mengisi artinya. Jadi secara kalimatnya pas waktu kita menerjemahkan itu tinggal kita pasang saja ini ma ini artinya apa yang atau yang bukan. Gitu. Tinggal kita isi artinya. Yang lebih tepat yang mana. Gitu. Baik, baris ke-10 ya tadi ya. Baris ke-10, Mbak Rizka. Mana tadi? Baris 10. Seperti lama tatkala au atau kulama setiap kali lau sekiranya. Insya Allah udah lancar ya. Gitu kira-kira nadanya. Kita lanjutkan baris ke-11. Ini 4 kata jadi sama ya, dua ya. Dua. Kita mulai, ikuti saya. Ya ayyuha wahai la'alla agar. 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 Injikalan tidak akan. Injikalan tidak akan. Injikalan tidak akan. Sekali lagi ya. Baris ke-11. Ya ayyuha wahai la'alla agar. Ya ayyuha wahai la'alla agar. Injikalan tidak akan. Injikalan tidak akan. Baris ke-11, Pak Aris bisa coba Pak Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha wahai la'alla agar. Injikalan tidak akan. Ya, begitu udah tepat ya, alhamdulillah. Cara melafalkannya ya. Nah, sekarang dari ini ada contohnya nggak? Oh, nggak ada. Langsung tugas ya. Jadi nggak saya contohkan di kelas baris 7 sampai 11 ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman sudah lihat YouTube saya, YouTube kita di kelas kita, sudah saya contohkan ya. Baris ke-7 sampai ke-11. Itu sudah ada contohnya. Tinggal nanti buka di YouTube saya. Saya share juga nanti saya di grup WA kita ya. Saya share juga untuk link YouTube-nya. Cara saya melafalkan yang baris 7 sampai 11. Dan itu nanti untuk di pertemuan keempat yang disetorkan bukan baris ke-7 sampai 11 ya, tapi baris 1 sampai 11. Ya, dan di YouTube juga sudah saya buatkan ya. Jadi saya buat 2 itu ya di YouTube ya. Baris 7 sampai 11 khusus, ya tujuannya biasanya untuk dipenggal ya hafalannya. Kemarin kan kita sudah hafal, tinggal melanjutkan baris 7 sampai 11. Nah, saya buat juga yang baris 1 sampai 11. Ya, jadi nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian juga bisa menggunakan itu sebagai contoh, tapi dengan intonasi sendiri atau nada sendiri yang lebih luas menurut kita juga nggak apa-apa selama tidak mengubah arti ya. Dan yang disetorkan adalah
baris 1 sampai 11 di pertemuan berikutnya. Insya Allah ya. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lebih dulu? Jelas semua ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Biar semangat, kita buka lagi. Faham Al-Quran? Udah, Udah, Insya Allah. Insya Allah. Kita mengulang lagi materi kemarin sedikit ya. Materi kemarin, ya kita sudah mempelajari pola warna yang berikutnya, yaitu pola warna biru. Biru itu artinya adalah apa kemarin? Sangat. Mudah banget. Iya. Mudah banget ya. Mudah banget. Kenapa kita sebut dengan mudah banget? Ya, jumlahnya ada berapa kata? 2070 kata ya. Ada 2070 kata dan di pelatihan ini kita akan menguasai kertas warna biru ya. Cara bagaimana kita menguasai kata warna biru yang jumlahnya 2070 kata. Ini caranya ya. Kalau bagaimana apakah kita semua bisa menguasai 2000 kata ini, ya itu tergantung bagaimana kita latihannya. Tapi nanti kita akan ajarkan bagaimana metodenya. Ya. Jadi kalau kita menguasai kata yang berwarna hijau, kata yang berwarna merah, dan kata yang berwarna biru, maka yang kita kuasai insya Allah adalah sekitar 80% kata-kata Al-Quran. Ya. Nah, ini alasan mudah kenapa kata yang berwarna biru itu disebut mudah banget. Alasan yang pertama adalah karena kita sering mendengar, membaca kata-kata ini setiap hari. Ya, jumlahnya ada 30 kata. Yang kemarin juga sudah saya contohkan bagaimana kalau kita ingin menghafalkan seperti kertas ajaib ya, yaitu dengan cara disenandungkan juga. Ya. Tapi ini tidak wajib dihafalkan di level yang pertama ya. Jadi cukup bisa melihat ada di kertas biru 1 yang cirinya ini kalau di mushaf Al-Quran Sekejap warnanya biru muda ya. Biru muda itu ada di kertas biru 1 dan kertas biru 2. Ya, kertas biru 2. Nah, kertas biru 2 ini ya alasan yang kedua. Kenapa kata yang berwarna biru ini disebut mudah banget ya? Karena sering berulang di dalam Al-Quran, namun tidak digunakan dalam bahasa Indonesia. Ya. Minimal berulang 30 kali. Ya, kita lihat itu angka-angka yang di dalam kurung, dari baris 1 sampai baris 15, itu adalah jumlah pengulangannya ya. Seperti kana itu berulangnya sampai 422 kali. Di baris yang ke-10. Dan itu nanti teman-teman akan sering menjumpai waktu menerjemahkan surat Al-Baqarah ya, di juz yang pertama. Itu akan sering ketemu kata kana, kanu gitu ya. Itu nanti akan sering sekali ketemu ya. Jumlahnya ada 72. Jadi kalau kertas warna biru 1 dan kertas warna biru 2 itu jumlahnya sebenarnya adalah 102. 102. Kalau di buku saya masih jumlahnya 100 ya. Nah, di buku yang baru sudah ada tambahan 2 kata. Makanya di sini tulisannya 72 kata. Kalau sempat lihat video saya yang di pengantar lomba itu saya masih menggunakan yang lama ya. Setelah selesai saya baru ingat, oh iya ada tambahan 2 kata. Ya, karena waktunya mepet nggak saya revisi itu. Baik, yang berikutnya adalah kertas biru 3 ya. Yang ini yang kata-kata ini alasan yang ketiga ya. Kata-kata dalam kertas biru ini memiliki asal dalam bahasa Indonesia. Ya, memiliki asal dalam bahasa Indonesia. Ini jumlahnya banyak sekali. Dan yang akan kita pelajari di dalam level 1 ini adalah ini ya. Kata-kata yang memiliki asal dalam bahasa Indonesia. Ya, kita akan mempelajari pola-polanya. Ini terhimpun dalam halaman 22 sampai 53 di dalam buku. Ya, dan sudah kita buatkan indeksnya juga untuk mencari kata-kata. Ya, seperti kamus ya, indeks kamus. Tinggal kita cari. Kemarin kita sudah berlatih cara menggunakan indeks kertas biru 3 yang di halaman 54. Iya.
Kemudian kita masuk ke kata yang warna hitam ya, kemarin juga sudah kita bahas. Nah, kata warna hitam ya seperti ini ya. Kalau kita ingat Hajar Aswad hanya ada di Baitullah, di Ka'bah, berarti di Arab ya. Artinya kata Al-Quran yang tidak memiliki asal dalam bahasa Indonesia dan sedikit muncul ya. Sedikit muncul, makanya ini termasuk yang ya, karena jarang kita pakai, jarang kita dengar gitu. Kita kemarin berlatih mencari arti kata dari roiba yang berwarna hitam ya, menggunakan kamus sekejap ya, dari buku yang berwarna hitam ya, kamus sekejap. Dan seperti ini. Kita kemarin sudah berlatih mencari. Nah, kemudian kita telah menuliskan juga arti kata roiba yang artinya adalah keraguan. Kemudian kemarin kita juga telah berlatih menyusun makna per ayatnya ya. Dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kita sudah contohkan ayat 1 sampai ayat 3 kemarin. Hasil susunan peserta ini kira-kira seperti ini kemarin ya, yang kita latihkan. Dan ini kita penggal-penggal itu ada garis-garis ya. Garis-garis. Jadi di mushafnya boleh digaris-garis begitu untuk saat tasmi ya, membaca gitu sebagai acuan. Di mana kita akan memotongnya, di mana kita akan memenggal kata-katanya gitu ya. Misalnya di sini adalah dalikal kitabu. Nah, di situ kita garis. Artinya waktu kita membaca setorannya di situ. Demikian seterusnya la raiba fihi itu misalnya hudal lil muttaqin dan seterusnya sampai ayat kelima. Kalau kita setoran di awal-awal biasanya setengah halaman. Kita coba ya, kita garis-garis seperti itu. Ya, kemudian kita tulis arti kata-kata yang belum kita tahu. Ya. Nah, setelah kita tulis artinya di bawah, tadi sudah kita penggal juga, maka kemudian langkah berikutnya adalah membandingkan dengan kunci jawaban. Kunci jawabannya adalah terjemahan resmi ya, terjemahan resmi versi kementerian ya, Kementerian Agama. Nah, kita waktu tasmi kalau di sini Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, tapi nanti yang kita lakukan sesuai dengan ayat yang kita terjemahkan. Setelah kita selesai kemudian menulis, kita lihat juga artinya sama atau tidak gitu ya, sesuai dengan kunci jawaban. Tapi memang tidak semua sama ya. Jadi ketika kita melihat di kamus artinya apa, di terjemah kementerian itu beda artinya, ya sebenarnya sangat mungkin terjadi. Kenapa begitu? Karena terjemah kementerian itu sebenarnya versi tafsir ya sebenarnya secara ringkas. Jadi yang menyusun kan para ulama juga ya, para ulama kita, dan kemudian menggunakan kaidah tafsir memasukkan ke sana, makanya akan berbeda kadang-kadang ya. Kadang-kadang ada yang kalau di kamus itu artinya apa, ternyata di terjemah kementerian artinya lain. Demikian juga kata-kata yang kita pahami, kemudian di terjemah kementerian kata-katanya lain. Makanya kalau teman-teman langsung menggunakan terjemah kementerian, langsung tanpa proses kita seperti yang kita pelajari, itu nanti akan terasa. Apalagi hal-hal yang sulit ya, seharusnya teman-teman mengalami kesulitan, ini langsung mudah mengartikan seperti terjemahan kementerian, itu akan terasa bahwa teman-teman tidak melewati proses. Ya. Langkah berikutnya itu tasmi, ya, memperdengarkan atau menyetor hasil latihan kepada para trainer ya, nanti akan kita lakukan juga di kelas. Dan di dalam pelatihan insya Allah ini proses-proses ini akan kita lakukan. Dan yang berikutnya mendengarkan penjelasan makna ayat dari trainer. Nanti akan juga disampaikan penjelasan makna ayatnya secara singkat ya, karena tidak mungkin kita menjelaskan secara mendalam detail seperti di kelas-kelas tafsir ya, waktunya tidak akan cukup. Tapi ini Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa memperkayanya dengan mengikuti kelas-kelas tafsir ya bersama para ulama atau para asatidz yang lain untuk memperdalam makna ayatnya sehingga kita pemahamannya lebih mendalam. Yang berikutnya adalah mengulang-ulang makna ayat yang telah dipelajari. Jadi kita ulang-ulang sehingga lebih meresap ke dalam diri kita, lebih hafal juga. Kosakatanya semakin melekat juga gitu ya. Dan berikutnya menambah pemahaman ayat dengan membaca tafsir ya. Bisa kita baca sendiri, bisa juga ikut majelis. Tapi kalau baca tafsir itu juga beda buku, beda gaya penulisan. Yang mudah ya versi kementerian itu yang lebih ringkas dan kompleks ya. Jadi ringkas dan memang sebenarnya banyak intinya, tapi memang itu diringkas.
Beda dengan kita misalnya menggunakan tafsir Ibnu Katsir ya, yang banyak. Dan itu pun kalau yang bisa bahasa Arab dan tidak bisa berbahasa Arab itu juga akan beda rasanya gitu ya, cara memaknainya. Membaca versi terjemahan dengan versi aslinya Ibnu Katsir itu juga akan berbeda. Tapi kalau kita lihat kitab tafsirnya Ibnu Katsir itu kan panjang sekali memang ya. Apalagi kalau kita lihat versi terjemahan itu mungkin sekitar 2 meter kalau kita susun ya. Nah, itu tinggal punya semangat aja untuk bukanya, karena lihat buku setebal itu kadang satu juz aja udah ini duluan ya, ngeper duluan. Berikutnya menghadiri kajian tafsir ya di para ulama. Ini juga banyak sebenarnya kajian-kajian tafsir ya, di TV-TV Islam juga banyak. Ya, alhamdulillah. Ya, ini langkah-langkah kita untuk memahami ya. Lakukan semua tahapan itu untuk setiap kata dan setiap ayat ya. Sehingga hasilnya nanti insya Allah kita akan memiliki kemampuan dasar paham Al-Qur'an yang luar biasa, yang lebih mudah dan lebih cepat. Ya, ini selama kita mengikuti prosesnya insya Allah. Nah, ini kemarin yang sudah teman-teman Bapak Ibu sekalian coba untuk menyusun kata-katanya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini juga yang sudah disetor di Google Classroom kita dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Nah, ini kita masuk ke persiapan tasmi ya. Nanti akan kita coba atau teman-teman setorkan di kelas. Jadi kalau nanti, nah ini kita ulas dulu di sini. Nah, kalau di tasmi kan seperti hasilnya ya. Hasil dari penerjemahan kita kemarin, dan cara membacanya di penggal-penggal. Nah, waktu tasmi nanti tampilannya seperti ini, kosong. Ya, kosong. Idealnya memang teman-teman sudah mengulang-ulang di rumah. Jadi apa yang sudah dihasilkan tadi, bentar saya kembali. Nah, di sini ini teman-teman ulang-ulang di rumah. Kemudian nanti melihat layar di monitor masing-masing seperti ini, tanpa melihat bukunya sebenarnya. Itu yang lebih ideal ya, hasilnya lebih optimal ya. Tapi kalau di sini masih agak berat, bisalah teman-teman yang penting membaca apa yang sudah diterjemahkan sendiri ya, karena hasilnya masing-masing peserta biasanya beda ya, meskipun sama-sama satu ruang satu kelas gitu ya. Makanya kalau di kelas kami biasanya satu ayat diterjemahkan 2 orang gitu misalnya ya, kalau cukup waktunya ya, itu bisa, dan hasilnya bisa berbeda antara satu teman dengan teman yang lain, karena caranya tadi ya, ada proses yang dilalui itu kadang-kadang ada yang berbeda. Kemudian cara memilih arti katanya juga kadang-kadang berbeda. Ya, saya contohkan dulu untuk versi ini ya. Saya contohkan untuk yang ayat kedua. Nanti teman-teman menyetorkan di ayat yang ketiga, 4, dan kelima. Saya contohkan setorannya di ayat yang ketiga, cara memotong-motongnya. Ya. Tadi saya sudah sampaikan kemarin juga sudah, tapi saya ulang lagi. Cara memotongnya itu di penggal-penggal gitu ya, di penggal-penggal. Ya, bagaimana cara menggalnya sebenarnya nggak ada kaidah khusus ya, karena ini kita latihan menerjemahkan, jadi bukan bertilawah sebenarnya. Kalau bertilawah kan memang harus utuh atau kita berhenti di apa namanya, tanda-tanda yang sudah kita kenal. Bagaimana berhentinya ya, apakah waqaf atau itibaknya ya. Jadi kita apa namanya, di sini kita potong-potong saja sesuai dengan satu frase gitu misalnya, yang kita rasa cocok, ataupun kadang mungkin cuma berhenti di satu kata, itu juga nggak apa-apa ya. Misalnya kita berhenti di kata alladzina gitu misalnya, kalau di ayat yang ketiga ya, yu'minuna atau alladzina yu'minuna, itu juga masih bisa kita terima, karena nanti kita bisa merasakan utuh keseluruhan satu ayat gitu, kita rasakan sendiri. Nah, jadi kalau kita merasakan saya potong di sini janggal ya, berarti kita sambung saja atau kita mundur ke kata berikutnya. Kira-kira begitu kaidahnya ya. Saya contohkan yang ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabu, kitab Al-Qur'an itu gitu ya. Kemarin kita tambahkan begitu ya. Kitab Al-Qur'an itu, dan susunannya dibalik ya. Jadi biasanya subjek dan predikat ya.
Atau kalau di sini ya domir ya. Jadi kitabnya itu kita balik. Biasanya kalau kita ketemu kata warna hijau dan warna merah bersamaan seperti ini, atau warna biru dan warna hijau, biasanya kata warna hijaunya yang kita dahulukan. Nanti akan ketemu juga di cara-cara atau waktu menerjemahkan ayat-ayat berikutnya. Jadi biasanya memang susunannya dalam bahasa Arab seperti ini, mirip seperti bahasa Inggris ya, kadang-kadang dibalik. Jadi dia justru di tengah itu, subjeknya atau pelakunya itu di tengah. Nah, nanti akan ketemu seperti ini modelnya. Dalikal kitabu, kitab Al-Quran itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu saya contohkan ayat yang kedua. Dan di sini mungkin saya sampaikan teman-teman Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan mengoreksi tajwidnya ya secara mendalam. Saya tidak akan masuk ke tajwidnya, termasuk makharijul dan sifat hurufnya. Ya, ada beberapa mungkin ya sesuai pembawaan teman-teman yang sudah dikuasai teman-teman hari ini. Ya, tanpa mungkin saya akan melakukan koreksi dan sebagainya. Meskipun ini berkaitan, tapi ini bidang ilmu yang lain ya. Artinya mungkin teman-teman perlu, kalau merasa perlu kelas tahsin, ikut kelas tahsin sendiri. Karena memang tahsin itu lebih lama waktunya daripada kelas pelatihan kita sebenarnya. Saya pernah ikut tahsin juga 2 tahun ya. Dan mungkin kalau kita, saya 2 tahun aja sekarang masih ikut lagi ya, karena ambil takhasus ya, mengambil spesifikasi gitulah kira-kira yang lebih khusus. Kalau tahsin itu kan ada beberapa tahap juga ya mungkin. Ya, ada yang misalnya pratahsin, ada yang tahsin 1, tahsin 2, ada yang takhasusnya. Ya, kalau masih ini awal-awal ya mungkin kita ada yang masih pratahsin, tapi kalau di kelas kita sepertinya sudah baik bacaannya, hanya berbeda mungkin di sisi makharijul dan sifat hurufnya. Ya, kalau di daerah saya misalnya membaca huruf qaf itu harus dalam dulu, dan saya memperbaiki itu juga lumayan ya. Tapi kalau setelah belajar tahsin itu dan kita perhatikan para masyayikh itu atau syekh-syekh ya, kita mendengarkan ketika bertilawah itu huruf qaf itu nggak terlalu dalam. Makanya kalau kita latihan di tahsin itu koki, koba, kok nggak ada yang sampai istilahnya kalau orang Jawa bilang neklok gitu ya, sampai benar-benar ke dalam. Nggak sampai seperti itu sebenarnya kalau di tahsin. Misalnya para masyayikh juga nggak ada. Kita dengarkan melafalkan huruf qaf itu sebegitu dalam. Nah itu misalnya sedikit gambaran, tapi saya nggak akan mengoreksi sampai situ ya, termasuk makharijul hurufnya, sifat hurufnya, atau tajwidnya. Paling nanti akan kita ingatkan panjang pendeknya yang sesuai ayat ini, panjang pendeknya atau mungkin tanda tasydidnya gitu ya. Tanda tasydidnya itu yang perlu kita perhatikan ya. Kalau panjangnya mungkin kaidahnya sekitar 2 harokat ya. Nggak sampai yang 5 atau 6 harokat kita sampai koreksi sedemikian detil. Karena nggak akan cukup juga, dan itu bidang yang lain lah. Teman-teman juga nanti bisa memperkaya diri dengan belajar di kelas-kelas lain ya, kelas-kelas tahsin misalnya. Mungkin begitu ya sebagai pengantar. Dan kita masuk ke kelas tasmi. Teman-teman yang sudah setor, alhamdulillah, saya lihat hasilnya juga bagus-bagus ya, Masya Allah. Kita lanjutkan ke ayat yang ketiga dan ayat ketiga, 4, 5. Yes. Ada yang mau setor? Ada yang mau menyetorkan di kelas? Ayat 3, 4, dan ke-5. Ya, saya tutup dulu. Itu nanti hasilnya saya buka. Ayat yang ketiga. Ayat ketiga kan sebenarnya kemarin sudah dicontohkan ya. Pertemuan kemarin dicontohkan Mas Erwin. Kalau ayat yang kedua kemarin Bu Novi saya minta baca. Ayat yang ketiga Mas Erwin. Nah, sebenarnya udah ada contohnya tuh. Udah ada bocorannya lah ayat ketiga. Yang belum itu ayat yang keempat sampai ayat ke-5 kemarin. Ya. Nggak ada yang ini bersuara. Nanti saya tunjuk lagi. Ayat yang ketiga. Ya. Mbak Rizka boleh, Mbak Rizka. Ayat yang ketiga Mbak Rizka. Suaranya masih di mute itu Mbak Rizka. Bismillah. Rame soalnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allazina, orang-orang yang yu'minuna bil ghaibi, mereka beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas sholata, dan mereka mendirikan sholat. Wa mimma, dan dari sebagian apa yang rozaqnahum, kami telah rezekikan kepada mereka, yungfikun, mereka infakkan. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ini udah bagus ya. Cara terjemahannya sudah tepat ya. Jadi saya ulang, alladzina, orang-orang yang kan ya, yu'minuna, mereka beriman. Orang-orang yang mereka beriman bil ghaibi, kepada yang gaib gitu ya. Ini bi kan bisa bermakna dengan, bisa bermakna kepada gitu ya. Kalau kita lihat di kertas ajaib. Nah, kita bisa seperti itu teman-teman. Kita lihat arti yang lebih tepat yang mana. Kalaupun dengan juga masih dirasa masih cocok ya. Dengan yang gaib itu masih cocok juga, ya nggak apa-apa juga. Tapi lebih enak kalau di bahasa Indonesia sepertinya kepada. Ya, kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Ini dibaca sholat ya, bukan sholawat ya. Ada bedanya sebenarnya. Kalau ini kan kita menggunakan satu lagi yang lupa saya jelaskan. Di Mushaf Al-Quran Sekejap ini menggunakan rasam Utsmani versi Madinah ya. Madinah. Jadi memang ada perbedaan kalau kita melihat cara penulisannya dengan Al-Quran yang di Indonesia kebanyakan. Meskipun di Indonesia sudah banyak standar Madinah sudah banyak ya. Tapi memang ada perbedaan sedikit. Nah, salah satunya seperti ini, tanda-tanda bacanya juga akan berbeda. Ya, kalau di sini ada yang 2 harokat itu ada fathah yang miring, ada fathah yang berdiri itu. Nah, kita biasanya ambil yang berdirinya. Sholata gitu. Nah, wa-nya ini nggak dibaca wawu ya, sholawata. Karena nanti akan ketemu lagi juga yang mirip seperti ini yang dibaca sholawat. Nah, sedangkan ini dibaca sholat. Wa yuqimunas shalah ya. Dan mereka mendirikan sholat, wa mimma, dan dari sebagian apa yang kemarin kita sudah bahas juga, kata di sini min wa mimma dari kata wa min dan ma gitu ya. Dan di sini lebih tepat diartikan dari sebagian apa yang, ma-nya itu adalah dari sebagian apa yang gitu ya. Minnya itu dari sebagian, maksudnya bukan utuh, dari artinya keseluruhan. Wa mimma akhirnya menjadi dan dari sebagian apa yang rozaqnahum, kami telah rizkikan hum kepada mereka, yungfikun, mereka menginfakkan. Jadi sini ada ketemu mereka dan mereka gitu ya. Nanti akan teman-teman pelajari kaidah-kaidah ini. Sebenarnya ada ciri-cirinya, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai sini. Ada yang ingin bertanya dulu di ayat yang ketiga? Saya. Ya. Nah, ini kan hum terus ketemu mereka itu, kalau yang di bawah itu kan jadi sesungguhnya karena Ya. 2 kali mereka. Nah, Ya. kenapa yang ini kagak pakai sesungguhnya gitu ya? Ya, karena ini beda dengan yang di bawah. Ya. Yang tahu sesungguhnya mungkin baru Mbak Rizka ya, karena kemarin sudah diskusi dengan saya. Kalau teman-teman yang lain belum, nanti akan saya jelaskan yang di ayat yang kelima. Ada. Kalau yang ini, karena dia hum-nya ini kan domir yang bersambung ya, kata ganti pelakunya tapi bersambung dia. Jadi ini tetap melekat ya. Rozaqnahum. Ini sebenarnya 2 kata. Ini 2 kata yang terpisah. Hanya saja kalau dalam kaidah penulisan bahasa Arab nyambung seperti ini. Kan rozaqna, kami telah rizkikan sebenarnya. Kemudian hum, kepada mereka gitu. Ini jadi satu dia. Karena jelas harus ada subjek predikat objeknya gitu kan. Nah, melekat ke rozaknya, melekat ke rezekinya ya. Kalau yang di bawah itu kan sendiri gitu. Sendiri. Yang terpisah, domir mutasil ya. Nah, kalau yang ayat yang keempat juga dia terpisah. Nah, nanti akan kita jelaskan di ayat yang keempat. Gitu ya. Baik. Terima kasih. Barakallahu fiik. Kemudian ayat yang keempat, silakan. Ayat yang keempat. Ini tasbihnya, setorannya udah bagus-bagus loh sebenarnya. Mumtaz ya, Jayyid Jidan gitu sebenarnya. Jadi harusnya sih siap-siap saja. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Bu Novi udah kemarin ya.
ayat yang ini. Coba Indah, Saya Bu Novi, nanti dulu Bu Novi. Bu Novi kemarin sudah soalnya yang tasmiknya. Barakallahu fiik Bu Novi ya. Indah, coba Indah. ayat keempat ya, Mas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, Ya. bima unzila, dengan apa yang dia telah diturunkan, Ya. ilaika, kepada kamu, Ya. wama unzila, dan apa yang dia telah diturunkan, min qablika, dari sebelum, wabil akhir, Qoblika itu ada yang belum diterjemahkan. Qobli, dari sebelum kamu, ya dari min sebelum. qablika, Ya. dari sebelum kamu, wabil akhirah, dan dengan akhir, Akhirat. mereka, dan Akhirat. dengan akhirat. Kemarin akhirat katanya salah. Akhirat, benar akhirat. Yang di sini yang kamu salah itu karena kamu menerjemahkan akhir gitu. Ini kan kata akhirat ya. Wabil akhirah, akhirat, yang diterjemahkan cuma akhir gitu. Harusnya akhirat. Oke. Wabil akhirat, dan dengan akhirat, hum, mereka, yukinun, mereka yakin. Ya, barakallahu fiik ya. Itu juga udah bagus ya, ini alhamdulillah. Yang umum dilakukan kesalahan di tasmik yang saya lihat kemarin, yang saya dengarkan ya di setoran teman-teman adalah kata unzila. Kata unzila ini kalau di foto itu teman-teman sebenarnya sudah benar ya. Dia telah diturunkan. Itu benar. Jadi pasif dia. Tapi setelah dibaca biasanya D-nya hilang. D-nya hilang. Dia telah turunkan. Jadi beda itu. Beda artinya karena dia telah turunkan berarti Allah yang menurunkan. Kalaupun bukan Allah terus ada subjek lain yang menurunkan. Padahal dia sebenarnya di sini adalah bima unzila. Ya, dia telah diturunkan. Nanti kita juga akan belajar pola garis. Ya, ini salah satu cirinya juga di situ garisnya 2. Jadi itu pasti pasif. Dia telah diturunkan. Ya, nanti akan beda. Kalau dia telah turunkan sebenarnya ada kata mu di depannya. Dia telah menurunkan. Jadi aktif ya, itu beda. Nah, ini dari sisi pola juga kelihatan itu ciri-cirinya bahwa itu adalah pasif. Gitu. Nanti akan kita pelajari. Ya. Dan yang disampaikan seperti yang ditasmi tadi oleh Indah sudah tepat ya. Bima unzila, saya ulangi ya, walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bima unzila, dengan apa yang dia telah turunkan, ilaika, kepadamu, wama, dan apa yang unzila dia telah turunkan min qablik, dari sebelummu atau dari sebelum kamu, wabil akhirah, dan dengan akhirat, hum yuqinun, mereka gitu ya, mereka yakin. Nah, nanti akan kita perbaiki cara menyusunnya ya. Bakemoedian di ayat Mariska. Yang apa tadi? Yang pasif. Ya. Baris biru ya berarti. Garis kedua, baris 2 hijau ini dia. Baris 2 hijau yang garis ada 2 garis warna hijau gitu kan? Ya. Itu yang pasif ya. Enggak semua baris yang pasif gitu. Pasif itu garisnya 2. Pasif itu cirinya garisnya 2. Enggak lihat warna. Warnanya merah, bisa warna merah, bisa warna hijau. Di sini cuma 2 warna ya. Oke. Tapi setiap garis yang 2 itu pasti pasif. Nah, nanti akan kita pelajari di akhir sesi ini insya Allah ya. Besok. Baik, kita ke ayat yang ke-5. Sebelum saya koreksi penyesuaiannya, nanti saya tampilkan penyesuaiannya ya. Silakan Tasmi dulu. Silakan disampaikan dulu di ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Nunu boleh, Nunu, Mas Nunu. Oke, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika ala hudan, mereka itu kepada hidayah mir rabbihim, dari Rabb mereka. Artinya apa? Ala artinya apa, Nu?
Saya artikan kepada Mas di kertas aja itu. Di atas. Tadi kamu hidayah nih. Ulangi coba. Ulaika. Ulaika ala hudan, mereka itu, alanya saya artikan kepada, Ya. hudan hidayah, Ya. mir rabbihim, dari Rob mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu, mereka orang-orang yang beruntung. Dan mereka orang-orang yang beruntung ya. Sebenarnya kalau di ini barakallahu fik ya, Mas Nuno ya. Jadi kalau kata ala di sini pun tanpa diubah menjadi kepada, itu masih nyambung ya. Ulaika ala hudan, ulaika mereka itu, ala itu ditambahi kata berada. Ya, karena atasnya itu berada di atas maksudnya. Ulaika ala hudan, mereka itu berada di atas hidayah gitu ya. Hudan kan hidayah. Jadi nggak ada tambahan kata sebagai seperti di ayat yang kedua ya. Kalau di ayat yang kedua kan hudal lil muttaqin, sebagai hidayah, ada tambahan kata sebagai ya. Tapi di ayat yang kelima ini hudanya langsung hudan, nggak ada tambahan kata sebagai. Sedangkan kata alanya itu ada tambahan kata berada di atas. Ulaika ala hudan, mereka itu berada di atas hidayah mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itu humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Nah, kira-kira seperti ini hasil tasmid teman-teman ya, barakallahu fikum yang sudah tasmid juga. Nah, tulisannya seperti ini, kita cermati satu persatu ya. Dari ayat yang kedua, dalikal kitabu, kitab Al-Quran itu Al-Quran gitu ya, susunannya kalau kita tulis di teksnya seperti ini. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, ini masih sama ya. Hudan sebagai hidayah. Tadi saya sampaikan ada tambahan kata sebagai. Ya, kalau saya biasanya menulisnya dalam kurung itu, kalau yang kata tambahan. Sebagai hidayah. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang mereka beriman. Bil ghaib, kepada yang ghaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan atau qiyam, mendirikan salat. Wa mimma, dan dari sebagian apa yang razaqnahum, kami telah rezekikan kepada mereka. Yunfiqun, mereka infakkan. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang mereka beriman bima umsila, dengan apa yang dia telah diturunkan atau nuzul ya, ilaika kepadamu, wama umsila, dan apa yang dia telah diturunkan min qablik, dari sebelummu, abil akhirah, dan dengan akhirat, hum yuqinun, mereka yakin. Ini hasil terjemahan teman-teman ya. Ini belum saya koreksi ya. Ini hasil tasmi peserta itu ya, yang berwarna biru itu ya. Ulaika, mereka itu ala hudan, di atas hidayah, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itu humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Nah, sekarang kita perhatikan koreksi trainer terhadap tasmi terjemah. Ya, ini penyesuaiannya ya. Penyesuaian. Sebenarnya koreksi ini bukan karena salah. Nah, teman-teman salah karena teman-teman kan sudah menerjemahkan itu sesuai apa yang kita pelajari di pertemuan pertama dan pertemuan kedua kemarin ya. Nah, tambah ilmunya sebenarnya koreksi ini karena ada tambahan insight ya, tambahan ilmu juga yang sebenarnya ada di buku ya, cuma mungkin karena kita melihatnya secara bertahap ya, kita akan menyesuaikan secara bertahap juga ya. Kita lihat penyesuaiannya ada di mana? Penyesuaiannya ada di ayat yang keempat dan kelima ya. Kalau yang ayat kedua dan ayat ketiga kan sudah kita bahas kemarin. Ya, saya langsung masuk ke ayat yang keempat dan kelima. Nah, kata hum yuqinun, aslinya kan begini. Saya lihat dulu. Nah, begini ya. Kata hum yuqinun, kelihatannya. Di baris kedua dari bawah ya. Akhir ayat keempat. Hum yuqinun, mereka, humnya mereka. Yuqinun, ada tulisan M yakin. M ini adalah mereka yakin. Nah, koreksinya menjadi apa? Nah, koreksinya menjadi seperti ini. Humnya tetap mereka, yuqinun, nggak usah kita sebut lagi merekanya. Ya. Mereka di kata kerjanya, nggak usah kita sebut. Jadi, kalau nanti teman-teman ketemu juga, bahwa ada dhamir, kata ganti pelaku di sini, bertemu dengan fiil, kata kerja
yang mengandung pelaku. Umumnya kata kerja memang mengandung pelaku ya. Karena kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3 unsur ya, ada pelakunya, ada perbuatannya, dan ada waktunya. Nah, kita tidak perlu menerjemahkan pelaku di dalam kata kerjanya. Kalau yuqinun itu kan mereka yakin artinya. Jadi merekanya nggak usah kita terjemahkan lagi. Jadi cukup disebut satu kali. Gitu ya. Hum yuqinun, mereka yakin gitu. Jadi kalau ada merekanya kita coret, atau kalau kita belum menerjemahkan di ayat-ayat berikutnya kita nggak usah sebutin lagi subjeknya atau pelakunya ya. Itu pertama penyesuaiannya. Yang kedua di kata ala ya. Ala kan tadinya seperti ini. Tadi sudah sempat saya singgung juga. Ala kan artinya adalah di atas gitu ya, di atas. Nah, maka boleh ditambahkan berada di atas dalam kurung ya. Ada tambahan kata. Saya kalau ada tambahan kata biasanya saya tulis di dalam kurung kalau menerjemahkan. Karena itu menandakan itu sebagai tambahan ya. Untuk ya bikin kita luas ketika menerjemahkan itu aja sih. Ya, susunan bahasa Indonesia kan lebih tepat akhirnya seperti itu. Ala ada tambahan kata berada di atas. Dan hidayah. Itu penyesuaian yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini di ayat yang kelima. Aslinya seperti ini ya tadinya. Ayat yang kelima di baris yang terakhir. Humul muflihun. Ya, mereka orang-orang yang beruntung. Atau falah. Falah itu kan beruntung ya. Kemenangan. Humul muflihun. Nah, sebelum kata humul muflihun ini ada kata tunjuk. Isim isyarah ya. Ulaika, mereka itu. Humul muflihun. Mereka itu mereka. Jadi kalau ada kata tunjuk, isim isyarah, ada ya kata ulaika gitu ya. Ulaika ketemu kata ganti orang, maka kata ganti orang ini menjadi penguat perkataan. Menjadi penguat perkataan. Jadi diartikan sebagai sungguh atau benar-benar gitu misalnya. Nah, kalau di sini sungguh ya. Ulaika, mereka itu humul muflihun, sungguh orang-orang yang beruntung. Jadi kata sungguh itu ya dari sini asalnya. Jadi penguat perkataan. Ya, ini sebenarnya ada di buku ya. Di halaman berapa kemarin, Mbak Rizka? Saya sebutin. Di belakang ya. Nanti teman-teman silakan waktu tasmi lihat juga halaman berapa ya? Saya lupa. Kaidah-kaidah penting. Biasanya nanti akan kita ulas. 137 ya. Nah, teman-teman bisa melihat tuh di halaman 137. Itu ada kaidah-kaidah penting. Nah, dan ketemu tuh di situ. Ada 6 kaidah. Tadi ada 2 kaidah yang sudah kita pelajari ya. Yang A dan yang B. Sudah ketemu semua ya? Oke, halaman 137. Nah, itu dari sana sebenarnya. Ya, secara umum demikian, nanti akan sering diulang. Akan sering diulang kaidah-kaidah penting ini. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Mas mau tanya. Ya. Di ayat keempat. Ya. Kan wabi, wa itu kan dan, bi dengan. Bisa Ya. diartikan kepada. Oh ya, kepada. Di situ kepada bisa. Sama seperti yang di atas ya, yang di ayat yang ketiga. Ya, sama. Kan bil ghaib, kan bisa dengan, bisa kepada. Gitu. Oh, ya. Kepada yang gaib, kepada akhirat ya. Meskipun dengan kalau kita terjemahkan dengan itu juga orang masih paham. Ya, tinggal kita selera kita. Yang penting masih rasanya masih pas gitu. Antara dengan dan kepada itu masih cocok saja. Gitu ya, Ndah. Oh, oke. Ya, Mas. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita masuk ke penjelasan makna ayat ya. Insya Allah kita masih ada waktu. Ya. Nah, masuk ke penjelasan makna ayat ini sedikit saja. Saya
menjelaskan makna ayat Al-Baqarah ayat 1 sampai ke 5. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Kita tahu alif lam mim ya. Ayat yang pertama adalah alif lam mim. Ini termasuk ayat-ayat yang ya mungkin beberapa ulama menafsirkan, ada yang punya makna sendiri-sendiri, ada juga. Tapi secara umum ya bisa kita bilang sebenarnya alif lam mim ini maknanya hanya Allah yang tahu. Karena Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah diberikan penjelasan makna secara eksplisit ya oleh Allah ya. Hanya ulama yang ada yang menafsirkan secara berbeda. Misalnya alifnya itu adalah Allah, lamnya adalah malaikat dan sebagainya. Tapi ya kita secara mudahnya ya secara umum kita mengatakan bahwa alif lam mim ini artinya hanya Allah yang tahu. Ya. Kemudian kita masuk ke sebelumnya bahwa ini salah satu tanda juga ya ayat-ayat seperti ini sebagai tanda mukjizat atau kebesaran Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an berisi tantangan, nanti akan kita pelajari juga ya. Bahwa di dalam Al-Qur'an itu isinya adalah tantangan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Bahwa Al-Qur'an ini adalah mukjizat gitu ya. Maka ada tantangan untuk membuat Al-Qur'an. Nah, salah satunya ada salah satu ciri-ciri yang seperti ini. Artinya apa? Ini hanya Allah yang tahu ya. Nah, kalau orang membuat Al-Qur'an akan sulit membuat ayat-ayat seperti ini. Alif lam mim dan sebagainya ya. Ada kaf ha ya ain shad gitu ya. Itu hanya Allah yang tahu artinya. Nah, kalau kita bikin sendiri ditanya apa ya susah menjelaskan. Ini salah satu mukjizat juga, tanda kebesaran tentang Al-Qur'an ini. Berikutnya kita masuk ke ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa ya. Nah, kalau di sini kan kita tadi bahas ya kata dalikal kitab ya. Kita susunannya itu bisa diubah ya, bahwa kitab Al-Qur'an itu sekarang membacanya secara lebih luas seperti itu. Artinya ini juga berdasarkan kaidah-kaidah dari para ulama ya, bisa ditukar posisinya secara struktur seperti itu. Ya, kenapa dibuat seperti itu juga, ini juga salah satu menunjukkan kebesaran Al-Qur'an. Ya, keagungan Al-Qur'an ya. Susunannya ternyata bisa diubah gitu. Dengan subjek dan pelakunya gitu dan sebagainya, ini bisa sudah menunjukkan kebesaran ya. Keagungan Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Al-Qur'an ini benar wahyu, tidak ada keraguan di dalamnya ya. Ya, ini bagi kita yang beriman tentu sangat meyakini tidak ada keraguan. Dan ini dengan ayat ini kalau kita melihat banyak juga orang yang mu'alaf ya, hanya dengan membaca ini. Ya, kita lihat banyak sekali kisah-kisah orang yang masuk Islam karena ayat yang kedua ini. Melihat kata-kata ini, tidak ada keraguan. Masa gitu ya, masa ada sebuah buku yang di situ di disclaimer langsung oleh penyusunnya, ini nggak ada keraguan di dalamnya. Masa iya? Akhirnya orang penasaran, menguji semuanya gitu, dan ternyata memang semakin dibaca semakin dia takjub gitu ya. Tidak ada cacat celah di dalam Al-Qur'an, dan banyak juga di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa silakan kalian mentadabburinya. Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, maka kalian akan menjumpai cacat atau kekurangan yang banyak. Dan ternyata mereka tidak menemukan itu semua. Bahkan orang-orang non-Islam, non-Muslim ya, orang-orang kafir banyak yang menghafalkan Al-Qur'an ya. Jadi mereka tidak bisa mengatakan bahwa ini cacat gitu. Karena mereka sendiri sebenarnya banyak orang yang hafal Al-Qur'an meskipun mereka orang-orang kafir ya. Bahkan di sebuah kelas disampaikan juga ya, ada yang lebih dari itu, bukan hanya sekedar menghafal Al-Qur'an tapi menghafalkan hadis juga banyak ya. Kita ingat kisahnya Christian Snokkergrond ya, atau yang menyamar menjadi Abdul Ghaffar waktu datang ke Indonesia, orang Belanda, seorang misionaris yang datang ke Aceh yang kemudian berhasil memporak-porandakan sistem sosial di Aceh. Ya, salah satunya dengan modal ini, menghafalkan Al-Qur'an dan hadis. Ya, kemudian dia membuat rusuh. Nah, itu metode itu yang kemudian digunakan oleh mereka. Ya, kita masuk ke frasa berikutnya, hudal lil muttaqin, bahwa Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya itu adalah sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi
hanya bisa dirasakan ya bagi orang-orang yang bertakwa, ada iman, ada takwa di dalam dadanya. Jadi bukan kitab biasa, tapi kitab petunjuk sebenarnya gitu bahasa lainnya. Agar orang-orang itu dari orang-orang yang tadinya biasa menjadi bertakwa gitu. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang tadinya biasa-biasa membaca Al-Qur'an, kemudian dia mentadaburi, mengamalkannya, maka dia akan berubah menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Itu yang dijelaskan di dalam ayat-ayat berikutnya. Ya, termasuk 5 ayat ketika kita ingin mentadaburi, atau biasanya kalau kita ingat golongan manusia itu ada 3, maka kita mentadaburi 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah ya. 20 ayat pertama surat Al-Baqarah itu mencerminkan tentang 3 golongan manusia. Jadi ayat yang pertama sampai ayat yang kelima itu adalah bercerita tentang orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 itu adalah bercerita tentang orang-orang kafir, bagaimana ciri-ciri orang-orang kafir, dan 13 ayat berikutnya bercerita tentang orang-orang munafik. Nah, kalau kita ingin lihat betapa Allah itu memberikan kita petunjuk agar kita berhati-hati terhadap orang munafik, saking hati-hatinya Allah menunjukkan jauh lebih banyak ciri-ciri tentang orang-orang munafik ya. Ada 13 ayat yang menceritakan tentang ciri-ciri orang-orang munafik, sedangkan 2 ayat yang menjelaskan ciri-ciri orang-orang kafir. Jadi cukup simpel, mengidentifikasi orang kafir itu sangat mudah. Cuma 2 ayatnya. Sedangkan orang munafik itu jauh lebih banyak, 13 ayatnya. Dan orang mukmin juga sebenarnya 2 cirinya. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sedangkan ayat yang kelima itu adalah hasil dari kenapa orang itu harus bertakwa. Karena dia akan mendapatkan apa hasilnya di ayat yang kelima. Nah, di ayat yang ketiga ini, alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Ghaib artinya ya, tidak tampak ya kan. Seperti apa misalnya ya, surga dan neraka kita tidak bisa melihat. Ya. Jin, malaikat ya, jin tidak bisa, kita manusia tidak bisa melihat dalam wujud aslinya ya. Malaikat kita juga tidak bisa melihat. Ya. Kemudian wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan salat secara zahir, secara lahirnya maupun secara batin. Secara lahir ya kita bisa melihat bagaimana tata caranya, bagaimana tata cara Nabi, artinya sesuai yang diajarkan Nabi, bagaimana sholatnya, kita mengikutinya. Selain itu juga secara batin, ya bahwa ada kekhusyukan di dalamnya. Ya, kalau sholatnya khusyuk, ya bagaimana sholatnya khusyuk, ya mungkin kita belajar untuk memahaminya, gitu ya, mentadaburinya setiap bacaan sholat, ya, kita baru bisa merasakannya. Sehingga ada efek perubahan dalam hidup kita. Kalau kita sholatnya khusyuk ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu ya. Itu kalau memang sampai tingkatan sholat kita sudah benar ya, tapi kadang kita masih suka kurang baik gitu ya sholatnya ya. Ya sebagai saya juga lah. Itu masih jauh dari sempurna, masih jauh dari kondisi yang baik seperti ini yang dicontohkan. Jadi mungkin hasilnya kita perilakunya juga masih kurang pas ya, dirasakan oleh teman-teman kita kurang baik ya. Kita terus berusaha untuk memperbaiki sholat kita. Ya, kuncinya di sholatnya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian apa yang kami telah rezekikan kepada mereka menginfakkan ya. Di sini sebagian hartanya ya. Jadi memang tidak semua. Ya kalau kita zakat ya, kalau ya zakat mal gitu ada yang 2,5% ya, tergantung zakatnya apa gitu. Kalau berupa tanam-tanaman itu beda lagi. Intinya dari penghasilan atau dari rezeki yang telah Allah berikan sesuai dengan syariat, ya, ada kewajiban juga untuk ditunaikan. Dan mereka menginfakkan. Ada yang sifatnya wajib tadi, ada yang juga yang ya kita infakkan sebagai sedekah gitu misalnya, dan kita keluarkan. Dan ini enggak semua, ya kan? Makanya ini dari sebagian apa yang telah kami rezekikan, mereka menginfakkannya. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa, ya. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi sudah ada 3 ya ciri-cirinya. Yang pertama adalah beriman kepada yang gaib tadi ya. Allah, malaikat dan sebagainya, surga, neraka. Kemudian mereka mendirikan sholat. Dan yang ketiga ciri orang bertakwa adalah menginfakkan rezekinya. Nah, yang keempat di ayat berikutnya, walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu ya, maksudnya ya Al-Qur'an ini ya. Orang bertakwa beriman kepada Al-Qur'an ya. Juga kepada
unzila min qablik, dan kepada kitab sebelumnya, kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Kita mengimani bahwa memang ada Al-Qur'an, ada kitab sebelum Al-Qur'an, yaitu Taurat, Injil, Zabur gitu ya. Tapi kita tidak menjalankan itu sebagai sebuah hukum syariat ya. Ya kita cukup mengimani itu pernah hadir kepada nabi-nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu dengan akhirat, mereka yakin ya, dengan adanya hari kiamat, dengan adanya hari pembalasan, dengan adanya surga dan neraka itu tadi ya. Itu juga mereka yakin, yuqinun, mereka yakin. Ya. Itu ciri orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita lihat cirinya bahwa kesemuanya itu ulaika ala hudam. Kesemuanya itu mereka itu adalah berada di atas hidayah. Jadi orang-orang bertakwa itu jalannya berada di atas hidayah, karena tadi hudal lil mutaqin, sebagai hidayah bagi orang yang bertakwa. Makanya di sini tutup dengan hidayah juga. Ala hudan, mereka itu orang-orang yang bertakwa itu berada di atas hidayah mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Nah, ini hasilnya. Kalau kita bertakwa, hasilnya adalah wa ulaika humul muflihun ya. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita bertakwa dengan ciri-ciri tadi kita penuhi, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Makanya salah satu atau hal yang terbaik itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Tujuannya apa ya bertakwa? Berpuasa tujuannya apa? Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam Al-Quran ada banyak sekali keutamaan ya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan inti atau goalsnya sebenarnya kita dididik agar menjadi orang yang bertakwa. Makanya tadi hudalil mutaqin, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena yang tujuannya yang dibentuk, tujuan dari Al-Quran ini adalah membentuk kita sebagai orang Muslim ini, yaitu bertakwa. Goalsnya takwa. Kalau takwa apa hasilnya? Ya seperti ini ya, akan mendapat kemenangan. Nah, kita juga kalau misalnya membahas spesifik tentang makna takwa, punya waktu kajian khusus ya, bisa sejam lebih itu membahas kata takwa sendiri. Ya, dari apa manfaatnya kalau kita bertakwa, dan di sini ini cuma satu digambarkan. Kalau kita takwa secara umum, maka Allah akan memberikan kita kemenangan ya. Muflihun. Nah, demikian kiranya penjelasan secara singkat makna Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nah, demikian penjelasan makna ayatnya. Kalau teman-teman punya peluangan waktu ya silakan seperti tadi ya, menghadiri majelis-majelis tafsir gitu, atau membaca kitab-kitab tafsir. Wallahu taala alam. Nah, kiranya mungkin ada hikmah yang bisa diambil, hikmah atau ya apa yang kita petik lah dari ayat, kita mempelajari, mencoba memahami makna ayat, termasuk setelah menerjemahkan ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Baqarah ini. Mungkin ada yang ingin berkomentar mengenai apa sih hikmahnya yang kita bisa ambil. Kami berikan kesempatan. Bu Novi, mungkin silakan Bu Novi. Apa hikmahnya Bu Novi? Aduh, saya. Baik. Mohon maaf kalau misalnya kurang lengkap ya, tadi sempat kalau izin keluar sebentar. Iya. Jadi hikmahnya, bismillahirrahmanirrahim, di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 ini, yang pertama adalah telah turun. Ini kalau misalnya saya nggak persis seperti yang diterangkan Mas Agus, nggak apa-apa ya? Hikmahnya aja, jadi yang bisa kita ambil aja, jadi nggak mengulang apa yang saya sampaikan gitu maksudnya Bu. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama adalah diberitahukan bahwa Allah telah menurunkan kitab Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu siapa? Itu diterangkan di ayat selanjutnya, yaitu yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada ghaib. Kemudian wa yuqimunas sholata, yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang telah yang telah mereka infakkan sebagian rezeki dari mereka yang telah mereka peroleh. Kemudian orang mutakin siapa lagi, yaitu walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Juga
dan dengan unzila ilaika, dan orang-orang, dan dengan apa-apa yang dari mereka yang sebelumnya Ya, kitab ya. Ini masalah Iya. kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. sebelumnya, dan kemudian kepada hari akhir ya, kepada akhirat ya. Ya. Dan mereka yang mereka yakin atas kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka sebelumnya dan akhirat. Yuqinun, sehingga mereka yakin lah, itu intinya. Ya. Kemudian mereka kitab Al-Quran itu ulaika ala hudam mir rabbihim, dan mereka itu telah diberikan hudan ya, telah diberikan hidayah atas Tuhan mereka. Ya. Karena telah menerima hudan, petunjuk atau hudan dari Tuhan mereka, Allah, dari Robbahum, maka mereka termasuk pada golongan orang-orang yang beruntung. Ya. Barakallahu fiik Bu Novi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Jadi intinya bahwa kita penting ya untuk menjadi orang yang bertakwa gitu ya Bu Novi, karena ya tadi ciri-ciri orang bertakwa sudah kita sebutkan, ya kita tinggal mengikuti itu sehingga kita menjadi orang bertakwa. Hikmahnya ya kita nanti bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Harapannya seperti itu. Harapannya kita termasuk orang-orang yang beruntung, berada di atas hidayah sehingga mendapatkan kemenangan insyaallah taala. Baik, barakallahu fikum, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke sesi terakhir ya. Sesi terakhir, alhamdulillah masih ada waktu ya. Saya memang agak kebut tadi karena kalau di sebelumnya itu ada tambahan waktu setengah jam, makanya saya agak cepat tadi. Tapi alhamdulillah ya, tidak ada yang bertanya, berarti bisa dipahami meskipun cepat. Kita masuk ke pola yang berikutnya, pembahasan mengenai pola garis dan pola angka ya. Terlebih dahulu kita masuk ke sesi pola garis. Mudah-mudahan setengah jam bisa cukup waktunya. Kita lihat pola garis. Teman-teman bisa melihat di layar, bisa juga sambil melihat di buku ya. Persiapkan bukunya. Kalau kita lihat garis ini. Ya, garis itu ada garis hitam ya. Sedikit yang hitam. Yang pertama kita melihat di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini kata rozaqnahum. Ini garisnya apa ini, teman-teman? Pak Aris, garisnya apa ini, Pak Aris? Kata rozaqna. Aduh, kakak bunda kembali. Satu garis ya, Pak. Biru. Hijau ya. Hijau kan? Hijau ya. Hijau. Ini kalau di layar mungkin ada distorsi warna, tapi kalau kita lihat di buku warnanya hijau ya. Ya, buta warna jadinya, Pak. Ya, kata yang bergaris, berwarna hijau garisnya, itu artinya adalah fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Kata kerja lampau. Ya, kata kerja lampau. Kalau kita terjemahkan, ada kata telah. Ya. Jadi kalau kita menerjemahkan, itu kalau garisnya hijau, itu pasti ada kata telah. Atau kalau kita singkat menjadi TL atau T gitu ya. T kalau di kamus, T. Rozaqna, kan ada tulisannya KMT gitu ya. Kami telah. Jadi ada telahnya itu pasti, kalau yang garisnya hijau. Kemudian kita lihat. Nah, kata unzila, tadi sudah sempat kita bahas ya. Kata unzila itu garisnya nggak kelihatan ya. Garisnya apa? Kata unzila ini hijau. Garisnya 2. Betul. Garisnya hijau 2. Apa tadi artinya? Pasif. Lampau pasif. Ya. Karena hijau itu kan lampau atau fi'il madhi, dan ini pasif gitu. Kalau yang garisnya 1 aktif, garisnya 2 pasif. Kata kerja lampau pasif. Kalau diterjemahkan menjadi telah di gitu ya.
Ada tambahan di-nya ini. Unsila telah diturunkan, gitu ya. Telah di. Nah, berikutnya kita lihat kata ini di ayat yang ketiga. Kata yu'minuna, garisnya apa? Merah. Garisnya merah. Merah itu artinya apa? Merah itu artinya dia merupakan kata fi'il mudhari, ya. Kata kerja sekarang atau present. Ya. Bagaimana menerjemahkannya? Ini tanpa kata telah. Jadi nggak ada kata telahnya. Terus apa kata yang dipakai? Kata senantiasa, sedang, atau akan. Ya. Senantiasa, sedang, atau akan. Itu biasanya dalam menerjemahkan. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang senantiasa. Atau orang-orang yang ya senantiasa dia memang. Selalu beriman, ya. Nah, kita lihat kata berikutnya. Ayat 28. Nah, ayat 28. Kata turja'un arti garisnya berapa itu? Merah. Merah, garisnya 2. Artinya apa kalau demikian? Sedang dikerjakan. Ya, pasif ya, betul. Ini pasif ya. Telah, tanpa telah, di atau akan. Ya, akan di. Kata kerja sekarang pasif, fi'il mudhari majhul ya istilahnya. Kata kerja sekarang pasif. Ya. Jadi ada di gitu pokoknya. Kalau ada garisnya 2 ya. Kalau ayat yang kedua kata lil muttaqin ini garisnya apa? Biru. Garisnya biru 1 ya. Artinya apa ini? Kalau garisnya biru 1 artinya adalah dia menunjukkan pelaku, isim fa'il, kata pelaku. Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, terjemahannya orang yang karena pelaku kan? Atau yang, atau pe, gitu. Cara menerjemahkannya. Orang yang bertakwa. Kalau garisnya biru. Nah, satu lagi garis hitam ya. Nah, ini ayat yang ke-13. Kata aminu, garisnya apa ini? Nah, kelihatan ya, kecil ya. Kalau di mushaf, di buku, garisnya apa ini kata aminu? Ayat 13. Hitam ya? Hitam. Garisnya hitam. Kan hijau tadi udah ya, hijau udah, merah udah, biru juga sudah. Nah, terakhir garis warna hitam. Hitam artinya apa? Hitam artinya dia fi'il amar, kata perintah. Ada kata lah di akhirnya. Aminu, berimanlah kalian. Berimanlah kalian. Kalau ini kan aminu kama amana, berimanlah kalian sebagaimana. Di buku ada catatannya nggak, Mas? Ada. Ada. 104, Pak. 104. Ya. Yang merah ya? Ya, buku merah. Karena teori di buku merah ya. Kalau yang hitam itu kamus saja. Nah, tadi sudah ya. Nah, sudah. Kalau pola warna juga ada ininya. Ada senandungnya sebenarnya ya. Senandungnya. Oke, saya contohkan ya. Ini ada sesi khususnya enggak? Enggak ada. Baik, sebelum masuk ke pola garis, saya contohkan senandungnya untuk pola garis ya. Pakai isyarat tangan juga ya. Saya contohkan, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hijau lampau telah. Ayo.
Hijau lampau telah. Merah sekarang tanpa telah. Merah sekarang tanpa telah. Ulangi ya. Hijau lampau telah. Hijau lampau telah. Merah sekarang tanpa telah. Merah sekarang tanpa telah. Biru pelaku orang yang. Biru pelaku orang yang. Hitam perintah akhiranlah. Hitam perintah akhiranlah. Biru pelaku orang yang. Biru pelaku orang yang. Hitam perintah akhiranlah. Hitam perintah akhiranlah. Ya, kalau kita pakai isyarat tangan, tadi kan hijau lampau telah, kita nunjuk ke belakang ya, karena lampau kan. Hijau lampau telah, merah sekarang. Ke bawah ya, merah sekarang tanpa telah. Kemudian biru pelaku kan, pelaku ya ke kita ya. Biru pelaku orang yang. Nah, hitam itu perintah, kita nunjuk ya. Kayak kita lagi merintah gitu kan. Hitam perintah akhiranlah gitu ya. Cepat. Baik, kita mungkin Mas Ramon bisa ngasih contoh Mas Ramon? Iya Mas. Ya, ulangi yang tadi ya. Pola garis. Benar Mas, sambil buka bukunya. Apa Ya, siap tadi? Mas. Bismillah. Ya. Hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah. Biru pelaku orang yang. Hitam perintah akhiranlah. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Mudah ya? Mudah insya Allah. Langsung hafal itu teman-teman ya. Itu juga Mas, di posting juga. Dikasih panduannya. Oh, di YouTube maksudnya? Iya. Ya, nanti saya coba ya. Makasih Mas. Ya. Sampai sini sebelum kita lanjut ke pola angka, ada yang ingin ditanyakan? Saya Mas. Ya. Berarti untuk garis yang ada 2 itu cuma ada di warna hijau sama merah ya? Iya, hijau sama merah. Oke. Saya mau dibantu diingatkan ada berapa sih kata dalam bahasa Arab? Apa? Berapa apa? Apa jenis kata dalam bahasa Arab? Oh, kalau yang kita pelajari cuma 6 aja nanti. Yang kita pelajari 6 ya. Yang kita pelajari 6. Tapi kalau wazannya ada banyak sebenarnya aslinya. Tapi nggak semua kita gunakan ya. Jadi ada 14 ya kalau nggak salah. Jadi 6 aja dah. Iya, nah 6 nanti kita akan ketemu di materi setelah selesai kita bahas kertas ajaib ya. Ini nanti teman-teman insya Allah hafal ini. Kalau teman-teman ikuti sampai lulus ini sebenarnya mudah insya Allah. Makanya ini karena ini hal baru ya, mungkin ini kan masih hal baru. Nanti teman-teman semakin ke sini, setelah ngelihat kata-katanya itu sudah tahu sebenarnya. Tanpa kita melihat garis-garisnya gitu sebenarnya sudah tahu juga gitu. Dari pola-pola katanya gitu ya. Kemarin sempat saya singgung juga ya, ada 6 ya. Ada fi'il madhi atau past tense ya. Ada fi'il mudhari atau present tense. Ini yang maklum ya, yang aktif ya. Kemudian isim fa'il ya atau kata pelaku. Kemudian fi'il amr atau kata perintah ya. Kemudian fi'il madhi majhul atau kata kerja lampau yang pasif dengan fi'il mudhari majhul ya, kata kerja sekarang yang pasif ya. Ada 6 ya. Itu yang nanti akan kita pelajari di level yang pertama ini. Itu. Berarti 104 itu cukup lah ya? Cukup ya. Karena nanti
Ya, sebenarnya kalau buku itu desainnya untuk 2 level sebenarnya teman-teman. Jadi kan memang kertas ajaib 100 ya kan. Kertas biru juga ada yang 102 ditambah yang pola 3 gitu kan. Nah, tapi yang sisanya itu tidak diajarkan di level yang pertama karena sebenarnya sedikit gitu yang keluar. Jadi ya yang inti 6 pola ini sebenarnya. Di Al-Qur'an itu 6. Ada yang misalnya tambahnya cuma 1. Kertas ajaib juga begitu. Kertas ajaib 2 itu yang keluar cuma 5 gitu. Jadi memang sedikit. Nah, artinya yang di level 1 sebenarnya sudah cukup untuk kita kuasai ya. Besar sekali manfaatnya di level yang pertama. Gitu. Ada lagi? Tidak ada, jelas semua insya Allah ya. Alhamdulillah. Kita masuk ke pola angka. Oh ya, ini rangkumannya teman-teman ya. Rangkuman tadi ya. Rangkuman pola garis. Hijau lampau telah ya. Merah sekarang tanpa telah gitu tadi ya. Biru pelaku orang yang hitam perintah akhiran lah. Ini resumenya tadi. Kita masuk ke pola angka sesi terakhir. Kita lihat angka-angka di sini. Ada angka 18 sebelah kanan. Kata roiba. Ya, di ayat yang kedua. Kata roiba ini sebelah kanan ada angka 18 gitu ya. 18 ini apa artinya? Dan di sebelah kirinya ada angka 2. Ya kan? 2 ini apa artinya? Gitu. Nah, angka 18 itu. Kemarin dibahas ya? Belum. Yang Belum sempat kita bahas. Baru hari ini kita bahas. Ya, ini juga ada kata lain nih. Roiba. Roiba. Kemudian kata roiba ini tulisannya berubah angkanya. Angkanya bukan di atas lagi, tapi di bawah. Ya. Ada angka 2 sebelah kiri bawah, kemudian angka 2 di sebelah kanan bawah. Ini apa artinya gitu ya? Nah, artinya seperti ini teman-teman. Namanya pola angka ya. Kalau atas kanan itu, ingat tadi kata roiba ya, sebelah kanan kita lihat tuh, ada angka 18. Sebelah kiri atas ada angka 2. Sebelah bawah kiri ada angka 2. Di sebelah kanan bawah ada angka 2. Ini artinya seperti ini. Jadi atas kanan 30 juz. Atas kanan 30 juz. Dia itu berulang ada 18 kali. Ada 18 ya. Dalam 30 juz. Dalam 30 juz. Ya, dalam 30 juz dia berulang 18 kali. Kemudian atas kiri di juz 1. Nah, di juz 1 itu dia ada berapa kali berulang? Nah, ternyata ada 2 misalnya. Berarti 2 kali berulang dia. Kemudian bawah kiri kali berulang. Di bawahnya ini adalah pengulangan yang keberapa? Gitu ya, sebelah bawah kiri ya. Kalau 2 ini berarti adalah kata yang kedua. Kan tadi di halaman berikutnya ya, yang ini kan. Nah, ini kan. Nah, ini kan ada 2. Berarti ini kata riba adalah kata riba yang kedua. Gitu. Kata riba yang kedua. Kemudian yang sebelah kanan adalah ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kata riba ada di ayat berapa? Ayat 2. Makanya dia 2. Iya, saya ulang ya. Atas kanan itu berulang sebanyak berapa kali dalam 30 juz. Atas kiri perulangan berapa kali di juz 1. Bawah kiri itu kali berulang ya. Jumlah total berapa kali berulang dia ya. Dalam Al-Qur'an. Kemudian ayat sebelumnya itu di sebelah kanan bawah. Kalau ingin lihat kata ini sudah pernah berulang nih, ternyata ini adalah berulang 2 kali atau 3 kali gitu ya. Ini pengulangan kata yang beberapa di ayat tersebut. Maka kita lihat artinya di ayat sebelumnya itu di ayat berapa, maka lihat yang sebelah kanan bawah. Ini juga ada senandungnya ya. Diulang ya, ntar ya. Saya lihat dulu sambil menunjukkan ke teman-teman biar lebih jelas.
Saya coba Mas buka. Toro, punten Ya, tanya. ya, Berarti bisa jadi dalam satu kata itu ada 4 angka penjelasannya ya, di atas dan di bawah sekaligus ya. Seperti tadi, ya, ya kan? ya. Jadi jumlah pengulangan, berapa kali diulang, kata keberapa, dan berapa kali dalam satu Al-Quran gitu ya? Bisa Ya. 4 keluar gitu ya. Bisa 4-4-nya. Tapi nggak selalu 4 gitu ya. Tidak selalu 4. Contohnya ini ada contoh juga di slide berikutnya ya. Kata hudan ya. Hudan ini. Contohnya di ayat yang kedua itu ada 85 sebelah kanan atas dan 8 di kiri atas. Ini artinya apa? 85 dalam 30 juz. Ya. Ada 85 kata dalam 30 juz. Betul. Kemudian yang 8 satu juz. di juz 1. Di juz 1. Ya, di juz 1 ya. Ini kadang memang suka terbalik gitu loh. Jadi banyak yang menyebutkan satu juz. Ini di juz 1 ya. Baik, yang kemudian kita lihat yang ini contohnya. Kata hudan ini apa artinya yang dua di bawah kata hudan ini? Kata kedua. Ya, pengulangan yang kedua. Ya, ini pengulangan yang kedua dari kata hudan. Kata hudan ini adalah kata hudan pengulangan yang kedua. Yang dijumpai secara berurutan ya dari Al-Baqarah ya, dari depan. Mas. Ya. Mas, berarti untuk pengulangan kedua ini, misalkan nanti di ayat-ayat berikutnya, pengulangan yang kedua ini berarti hitungannya ini untuk 30 juz atau juz 1? Dia pola angka ini di surat Al-Baqarah sebenarnya. Jadi nggak semua ya. Kalau teman-teman punya buku ya sampai akhir nanti ketemu model-model seperti ini di buku merah. Jadi bisa ada yang angkanya 3 gitu ya. Ada yang bisa kalau kita lihat di buku tuh ada banyak sekali kan. Ada yang sampai 20 gitu, misal kata Robi itu. Ya, teman-teman bisa sambil lihat bukunya ya. Itu ada banyak. Itu adalah ini pengulangan yang keberapa? Dari urut dari depan ya, dari alif lam mim itu. Dari depan terus jalan. Nah, ketemu angka-angka. Itulah cara menghitung pengulangan kata keberapa di dalam juz 1 ini kalau kita belajar di juz 1 ya. Baik. Kemudian itu makanya yang di atas yang baris pertama itu nggak ada satunya ya, kosong aja karena dia pertama. Iya pertama ya kan kita nggak usah nulis ya, yang baru pertama kali ketemu kan, ya nggak ada pengulangan dia. Baik. Kemudian kata dua ini adalah artinya apa dua yang sebelah kanan bawah? Ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Ya, di ayat kedua sebelumnya. Jadi dia kata hudan ini ayat sebelumnya ada di ayat yang kedua. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah mudah ya, mudah dipahami ini ya. Ya. Nih kalau kata ini yuqimuna ada 6 sebelah kanan atas. Artinya apa? Ada 6 pengulangan dalam 30 juz. Ya. Baik, barakallahu fiikum ya. Ya 6 kali berulang di dalam 30 juz. Berarti cuma 6 kali dia. Sedikit ya. Kata qiyam ini. Yuqimuna cuma 6 kali. Nah, kemudian kata yahdun ini malah nggak ada. Ya, kosong kan ini. Kata yahdaun. Ini nggak ada apa-apanya ini dia. Jadi satu-satunya. Satu-satunya di dalam Al-Quran. Karena dia kan warnanya hitam ya. Warnanya hitam. Jadi dia nggak diulang lagi, dia cuma sekali aja di situ. Makanya dia dikasih warna hitam. Jarang sekali muncul juga. Kalau sering dia akan berubah menjadi kata biru. Karena ini saking jarangnya dia bahkan cuma satu-satunya itu. Kata yahdau. Mas, ya. Berarti pola angka ini cuma diterapkan di kata-kata yang warna hitam sama warna biru ya? Kata hitam dan warna biru ya. Ya, kalau yang merah kan buku di buku ya. di kertas ajaib yang hijau ya. Sudah kita Indonesia tahu. banget. Betul Mas Rama. Okay. Betul begitu.
Barakallahu fiik ya. Nah, kalau yang ini artinya apa, teman-teman? Kata Robbi ada 2, sebelah kiri ada setengah, sebelah kanan. Kok ada setengah ya? Iya. Berarti ada dalam satu ayat ada 2 kata maksudnya? Ada di ayat 1 dan 2 ya, Mas Taro ya? Enggak. Kalau ayat sebelumnya kan cuma apa? Ayat sebelumnya gitu ya. Kalau masih satu surat, ini sebenarnya beda surat, makanya dia disebut setengah. Yang tahu? Yang satunya di Al-Fatihah. Surat pertama. Ya, betul. Surat pertama, surat Al-Fatihah. Ayat yang keberapa dari surat Al-Fatihah? Ayat kedua. Iya. Alhamdulillahirabbil. Nah, kata pertama kan? Rabbil alamin. Gitu kata Rabbi. Jadi 1 itu menunjukkan surat yang pertama, surat Al-Fatihah. Kemudian 2 itu adalah ayatnya. Ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah. Ya, jadi kelihatannya setengah ya. 1 itu suratnya, 2 itu ayatnya. Ya, ini bisa dipahami ya. Nggak banyak kalau yang seperti ini kok. Surat ke-1 ayat 2, 8. Iya, surat pertama, surat Al-Fatihah. Ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah itu di ayat berikutnya dari kata Robbi. Ayat sebelumnya maksudnya di kata Robbi. Ini mudah ya, mudah dipahami ya. Alhamdulillah. Ayat kedua. Itu sama dengan. Oh iya, 1.2. Iya. Boleh balik yang tadi, Mas? Yang mana? Yang hitam tadi, nunjukin yang hitam itu. Ya, nah, ya. Nah itu kan hitam itu katanya sedikit muncul. Ya. Saya penasaran yang 21 itu, yang bawah. 21 yang mana? 221 baris bawahnya. Baris bawahnya yang mana? Yasmurun. Yasmurun. Orang-orang yang rugi. Yasmurun. Ya. Kok berarti banyak ya? 1 kali gitu. 21 kali ya. Ada 21 kali. Masih, tapi kan kalau yang biru kan lebih dari 30, ya kan? Itu biru. Ya. Jadi hitungan banyaknya dari mana, Mas? Gitu ya. Itu tadi biru itu di atas 30. Gitu. Jadi kalau yang hitam ya bawahnya lah, bawah 30. Gitu ya. Tapi yang warna hitam itu juga nanti kita belajar polanya kok. Jadi wazan tadi yang saya sebutkan ada fiil-fiil itu tadi, itu nanti dipakai untuk kata yang berwarna biru dan kata yang berwarna hitam sebenarnya. Terus Mas, saya kepo yang atasnya itu, yang yaumi itu. Yaumi yang 2/4. Yaumiddin kan gitu, 1/4, ya kan? Oh, Surat Al-Fatihah itu. Oke. Kan? Surat Al-Fatihah ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin gitu kan? Ya. Oke. Ya, bisa dipahami ya. Ada lagi? Tinggal cara menyenandungkan kalau sudah ya. Kan sudah tadi contohnya. Nah, saya contohkan cara menyenandungkan ini ada juga tuh. Disenandungkan aja biar enak ya. Pokoknya mudah insya Allah. Nah, mudah insya Allah. Ini ada senandungnya juga. Makanya ini mudah. Cuma nggak kelihatan saya ya. Oh, kanan ayat sebelumnya. Saya coba contohkan ya. Teman-teman ikuti seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ikuti saya. Ini sambil isyarat tangan ya. Atas kanan ini angka 3 nih. 30 juz 1 bawah kiri kali berulang enggak kelihatan. Kali berulang ayat sebelumnya. Atas kanan ayat sebelumnya. Nah, ya. Saya coba ya, mudah-mudahan kelihatan ini frame-nya. Atas kanan 30 juz. Ayo. Atas kanan 30 juz. Atas kanan 30 juz. Atas kanan 30 juz. Atas kiri juz 1. Atas kiri juz 1.
Atas kiri juz 1. Atas kiri juz 1. Nah, langsung ke bawah kiri ya, bukan ke bawah kanan ya. Jadi langsung ke sini. Bawah kiri ya. Ya, bukan kanan lagi ya, tapi langsung ke kirinya. Jadi muter ya. Bawah kiri kali berulang. Bawah kiri kali berulang. Bawah kiri kali berulang. Bawah kiri kali berulang. Sekarang yang kanan. Bawah kanan ayat sebelumnya. Bawah kanan ayat sebelumnya. Bawah kanan ayat sebelumnya. Bawah kanan ayat sebelumnya. Oke, perfect. Sekarang dicoba. Ini. Coba Mas Yudo, bisa Mas Yudo? Insya Allah. Ya, silakan Mas Yudo. Bismillah. Atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1, bawah kiri kali berulang, bawah kanan ayat sebelumnya. Nah, gitu lancar Mas Yudo ya. Alhamdulillah, tinggal diulang-ulang. Nah, mudah insya Allah. Baik, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh isyarat tangannya sekali lagi? Oh ya. Ini atas kanan 30 juz ya. Ini ya. Jadi 3 ini. Atas kanan 30 juz ya. Atas kiri juz 1. Ya, nunjuk aja angka 1. Atas kiri juz 1, bawah kiri kali berulang, kita putar aja. Kan kayak pengulangan gitu kan. Bawah kiri kali berulang. Nah, enaknya itu setelah ini langsung begini aja. Jadi biar nggak lupa. Dari sini, nggak kelihatan ya. Dari sini terus ke sini ya. Biar nggak lupa. Jadi kita nggak usah turunin nih tangan kiri. Ya. Bawah kiri kali berulang. Terus kita ganti tangan. Bawah kanan ayat sebelumnya. Sebelumnya kan di sini ya. Ayat sebelumnya. Ya. Alhamdulillah. Ya, wayakum ya. Baik, ada lagi? Ya, selesai materi kita hari ini. Bapak Ibu teman-teman sekalian, alhamdulillah. Seperti biasa, ya, setiap kali sesi ada tugas. Ya. Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Ya memang karena bertahap ya, pokoknya kita ikuti saja. Insya Allah mudah kalau kita nggak kita rapel, tapi kalau rapel nanti lama-lama berat ya. Cicil aja ikuti dikit-dikit itu nanti insya Allah kita bisa istiqomah ya. Kalau kita sudah numpuk itu aduh berat bangkitnya. Berat bangkitnya. Makanya kita sebisa mungkin ya kita upayakan dicicil lah. Dicicil pertemuan. Ini tugas pertemuan keempat yaitu tasmi surat Al-Fatihah. Kan kita belum ya. Kemarin kan langsung Al-Baqarah ya kan. Nah, besok Al-Fatihah ini lebih mudah insya Allah ya karena sudah biasa ya selalu kita pakai kan. Nah, ada manfaatnya. Tentu hikmahnya besar sekali kalau kita bisa memahami makna-maknanya. Ya. Tasmi, surat Al-Fatihah, kemudian kertas ajaib, baris 1 sampai 11, ya, dan pola garis, pola angka. Gitu. Jadiin satu video boleh, ya kertas ajaib 1 sampai 11, dilanjutkan pola garis dan pola angka. Itu juga boleh. Itu ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Alhamdulillah. Tasmi Ya. Al-Fatihahnya perlu dipoto lagi juga terjemahannya, Mas. Gimana, Mas Diki? Yang surat Al-Fatihahnya itu perlu difotokan lagi juga terjemahannya. Betul. Selalu setiap kali setoran, setiap kali tasmi itu selalu difoto ya sampai akhir nanti kita. Jadi kalaupun tidak saya sebutkan itu artinya tetap difoto. Jadi teman-teman menuliskan dulu di kertas, kemudian difoto, dikirim. Ya, nanti itu akan kita lihat juga progresnya teman-teman ya. Di awal-awal itu mungkin masih banyak tulisannya tuh teman-teman. Banyak tulisannya. Semakin jalan kita pelatihan, semakin banyak, itu semakin sedikit tuh tulisannya teman-teman. Kenapa? Karena sudah banyak yang dihafal.
ya. Kata warna hijau jelas, nggak usah ditulis. Kata warna merah sudah tambahkan, apalagi nanti sampai baris ke-11, nggak usah kita tulis lagi tuh. Nah, nanti semakin ke sana nanti kita akan belajar wazan ya. Kayak tadi kan kita pola garis sudah hijau lampau telah ya, kita nggak usah tulis lagi itu telah. Jadi cukup inti katanya dia apa gitu. Kalau di sini masih ada pelaku, boleh kita mereka atau kalian terus perbuatannya. Tapi waktunya nggak usah kita tulis karena sudah ada garis yang di situ, garis hijau artinya udah lampau telah, nggak usah kita tulis lagi T gitu misalnya. Nah, semakin jalan nanti akan semakin bersih karena kita juga tahu nanti belajar wazan tahu ini pelakunya siapa. Jadi cuma cukup kata dasarnya, asal katanya gitulah. Asal katanya apa? Oh, hijrah misalnya. Cuma kita tulis hijrah, takwa gitu aja. Iman gitu misalnya. Dan itu pun nanti kalau sudah kita hafal kata hijrah, kata takwa, kata sabar, kata zikir, kata syukur, udah nggak usah kita tulis lagi karena sudah kita tahu asal katanya. Makanya semakin lama semakin bersih kita terjemahannya teman-temannya. Di akhir-akhir itu udah satu halaman mungkin yang kita tulis cuma 1-2 kata aja terjemahnya. Nah, semakin ke sana semakin bersih karena apa? Kita sudah memindahkan isi buku merah ini ke kepala kita gitu maksudnya. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah ya sehingga bisa menguasai ilmu ini. Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.